Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu baik Selalunya. dan selalunya Tuhan itu baik. kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi melalui ibadah secara atas talian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merayakan Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan, hai malaikat dari surga. Hai malaikat dari surga, sayapmu bentangkanlah. Hanya di seluruh dunia lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai majusi dari timur, karyamu tinggalkanlah. Carilah harapan dunia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Ku sukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya.
Bapa, Engkau terbesar dan termulia di dalam hidup kami. Engkau yang selalu membuat kami terpesona dan segala perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan menyembah-Mu di tempat ini. Biarlah kami melupakan segala beban kami, karena kami percaya Tuhan Kau lebih besar daripada beban kami. Kami percaya Tuhan Kau adalah segalanya buat setiap kami. Biarlah pada pagi ini Tuhan kami memfokuskan diri kami kepada Engkau untuk memuji, menyembah Tuhan, walau di mana saja kami berada. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau yang selalu membuatku terpesona. Segala
hanya kau yang layak ku agungkan. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada minggu ini. Untuk pengumuman pertama, mari kita saksikan video daripada Labuan Anglican Academic yang ada di gereja kita. The Lord bless you and keep you. make his face shine upon. Hi everyone, I'm Christine, the principal of LAA. First of all, we would like to thank God for has keeping LAA running smoothly in these 2 years. Currently, we have 2 permanent full-time staff, me and Madam Chanel as the supervisor, which is the teacher. There is 1 new student joining us this year, making the total number of students in LAA 9. There are 5 males and 4 females from level 1 to 9. In the beginning of this year, we were able to carry out the learning activities in the Learning Center for about 3 months. We would like to thank Brian for helping out in LAA after his SPM. Other than that, we would also like to extend our gratitude to Mr. Anthony for coaching the students tennis and Brother Donny for teaching the students guitar. This year is indeed a challenging year to everyone, including LAA. Since the implementation of MCO in March, we had to move our learning online to a virtual learning center. The supervisors communicated, supervised, and managed the students through WhatsApp and Zoom application by using phones and laptops. Switching to virtual learning had indeed increased the workload of the supervisors, and it was really challenging and difficult for the supervisors to deal with every single student with different needs through only a screen. While for the students, they were faced with the temptations of their phones, their beds, their games at home. Despite all these challenges, the students were able to make progress. We thank God for His guidance and His help to make this virtual learning possible with the wisdom and strength given. Besides, we would also appreciate the cooperation and assistance given by the parents to help make the virtual learning successful. At the end of August, we were back to learning at the physical learning center. All of us follow strictly the SOP of school reopening. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children And their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000. However, following the implementation of CMCO in Labuan in October, we once again switched back to virtual learning till the end of the school year. We are too grateful to Reverend Nixon, Reverend Hendrik, and all the church staff for helping us in many things, such as in sharing messages, cleaning the learning center, managing our financial account, repairing the school facilities, and more. Last but not least, we are thankful to all the church members who have been supporting us all this while financially, through prayers and other ways. We hope that you could continue
to support us. Thank you so much. Now, let us listen to the Thanksgiving speech by Madam Chanel and the students. 2020 is indeed an eventful year. As I entered into the second year of my serving in LAA, the initial plan is to equip myself academically. This is to make sure I can be effective in my role as a supervisor. However, COVID-19 pandemic has changed my plan. Students and supervisors alike, we need to adapt to the changes and new norm. Teaching and guiding through computer screen is not my cup of tea, yet I'm thankful I persevere through. Virtual learning is made possible in LAA mainly because of the nature of ACE curriculum itself is self-learning. Since this is the Christian curriculum, God's Word is the main source of guidance, encouragement, and reminder throughout the virtual learning. It has kept us hopeful and focused in doing the right thing through prayer and memory verses recited in the students' pace each day. To me, LAA still can serve the students safely and effectively at home. It is indeed a great blessing from God. Having said this, interaction and fellowship are dearly missed. Prayerfully in soonest time possible, supervisors and students can return back to school once again. Hi, I am Amaya. I am the new student in LA this year. I am thankful to the school for providing me good place to study. I like virtual learning because I still can learn many things during this period. Thank you to all the supervisors for teaching me with patience. Hi, I am Albert. I am thankful for my school because I can learn a lot of things from my cases and read all the books in LAA and play different sport activities. Now I need to learn at home because of COVID-19, but I don't enjoy. I hope I can go back to school next year. Bye-bye. First of all, I want to thank God for LAA for giving me an opportunity to learn at home using electronic devices during this pandemic. I would also want to thank my supervisors, Madam Christine and Madam Chanel, for helping me and guiding me with my academic problems throughout this year. I would like to especially thank for Mr. Brian, who teach me how to use computer. Also Mr. Donny, who teach me how to play guitar, and Mr. Anthony, who teach me how to play tennis. And I hope that this pandemic could end as soon as possible. Hello everyone, my name is Amos. I am a student of LAA. Virtual learning has been a overall success to me because we are staying safe and learning at the same time. I hope that more students will join us next year, and may God shine His light upon LAA to guide LAA in the coming years. Hi, I'm Esther from LAA. I am thankful for this whole year of school. First, I want to give thanks to Madam Christine and Madam Chanel for helping me in my learning. Thank you for my friends too for helping me when I couldn't understand. Thank God that we can have virtual learning during pandemic time. Although I prefer school in learning center, I found that I study better through virtual learning. Thank you. Hello, I am Inam. I am thankful for two people who has made this year interesting.
The first person is Mr. Anthony, who taught me how to play tennis. I enjoyed it. The next person is Mr. Brian, who taught me about computers and how to use it. Now I need to school at home because of COVID-19, which I don't enjoy because I cannot work fast. I will pray that I can go back to school next year. I want to thank the supervisors for helping me and supervising me throughout this year, and that we got a chance to do virtual learning. For we had to stay at home because of the virus. But virtual learning is not really good for me because I cannot focus on my coursework. Hopefully we can return to the learning center next year. Hello, I'm Amor, a student of LAA. I want to show my gratitude to the supervisors for they helped me to score my paces and assist me in my tests. Not only them that I'm thankful for, but also Mr. Anthony and Brother Donnie. They taught me many things before the pandemic worsened. I really hope to see them again. Studying from home is quite pleasant. I get to spend time with family, woke up later than usual, and many more. Somehow, I really do miss going to school for the noiseless environment and getting to meet my friends. However, I still prefer virtual learning at home. This year has been a very special year because of all that's happening around the world, and especially COVID-19 and MCO. However, I'm still thankful for all that has happened, all the good things that have happened this year. First, I want to thank Mr. Anthony for teaching us tennis, the sport that I like, but then I was too lazy to wake up early in the morning just to go play that, and I also didn't really wanted to go learn by myself. Mr. Donnie for teaching us guitar and helping me sharpen my skills as a musician. Mr. Brian for coming to help us out in LAA, even though it's a short time, but I feel like we've made some fun memories together. And lastly, our two supervisors who have been teaching us and guiding us since the start of school and have been working sometimes even overtime after school hours, and even have to come back during holidays just to prepare for our school. Because of this pandemic, we have to go back to the virtual learning, and I do not really like it because it feels like I'm going back to homeschool again. And I hope and pray that this pandemic will be over soon, that we may be able to live normally again while still taking precaution. And I hope that we will be able to go back to school soon. We love LAA. Pengumuman seterusnya adalah Pusat Sumber Gereja masih lagi membuka counter sehingga 20 Desember, masih pada setiap hari Rabu sehingga Ahad pukul 10 pagi hingga 2 petang. Banyak item tambahan yang baru saja sampai dan sangat sesuai untuk Anda jadikan hadiah Christmas. Untuk mendapatkan atau mengetahui harga bagi item-item ini, dan yang paling syok adalah Anda datang dan melihat sendiri item yang menarik mata memandang ini. Anda boleh datang berkunjung pada masa yang telah ditetapkan. Di samping itu, Anda juga boleh sambil-sambil melepaskan kerinduan karena lama tidak datang melawat kawasan gereja. Perhatikan sekali lagi masa yang telah ditetapkan. Bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, disambutlah. Suasana Christmas kini terasa. Bagi pelayanan kanak-kanak Check It CBN,
Anak-anak sudah semestinya tidak sabar menantikan keputusan kontes menyanyikan lagu-lagu Natal di kalangan kanak-kanak BMJ Kids. Kita sudah pun mendapat keputusannya dan akan diumumkan semasa perayaan mini Christmas Jackets BM atas talian, yaitu pada 19 Desember pada minggu hadapan pukul 3 petang menerusi Zoom di rumah masing-masing. Anda, para ibu bapak dan jemaat, Anda dijemput datang untuk masuk serta dalam Zoom karena ada acara bagi Anda. Oke Kidik, Anti mau bertanya, apakah perasaan Kidik sendiri di dalam menyambut Christmas dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini berhadapan dengan COVID-19? Oke, jadi kita tidak perlu lah mau pikir sangat pasal pandemik ini. Jadi kita harus bersyukur apapun melalui situasi ini. Kita seperti Anti sendiri, Anti boleh meningkatkan creativity dalam editing dan sebagainya. Dan saya sendiri saya rasa agak kerasa lain lah dari sebelum ini, sebab sebelum ini ada caroling, ada rumah terbuka, boleh kunjung mengunjung, datang ke gereja, boleh bercuti di luar, dan juga sedih karena berjauhan dengan keluarga. Iyalah, memang sedih juga lah kalau memikirkan keadaan begini. Tapi tidak mengapa, kita masih boleh merayakan hari Christmas. Kalau tidak percaya, jom. Untuk perayaan menjelang Christmas atau Christmas Eve bagi zon BM akan diadakan pada 23 Desember. Manakala bagi zon bahasa Cina dan bahasa Inggris akan diadakan pada 24 Desember juga pada pukul 7.30 malam. Acara menjelang Christmas ini akan diadakan secara langsung melalui aplikasi Zoom di rumah masing-masing. Atur cara sedang dipersiapkan. Dan pada malam tersebut akan ada acara Christmas Candle, yaitu kita akan menyanyi bersama sambil memegang lilin yang telah dinyalakan. Lilin akan diagihkan kemudian kepada kita semua dalam masa yang terdekat nanti. Untuk perayaan hari Christmas pula, kita akan mengadakan ibadah secara atas talian. Archbishop Melte Jikitais akan berkongsi firman Tuhan pada hari tersebut. Dan kita juga akan mengadakan perayaan perjamuan suci. Gereja mendorong Anda untuk menyediakan elemen perjamuan suci Anda sebelum ibadah bermula. Pengumuman terakhir adalah kita juga akan mengadakan ibadah kesyukuran bagi tahun 2020. Juga secara atas talian, yaitu pada 27 Desember bersamaan hari Ahad. Masa kebaktian bagi gabungan bahasa Cina dan bahasa Inggris akan diadakan pada pukul 8 pagi, manakala masa kebaktian BM akan diadakan pada pukul 10.30 pagi. Pautan atau link bagi perayaan menjelang Christmas, kebaktian hari Christmas, dan kebaktian kesyukuran akan dikongsikan menerusi WhatsApp atau Anda boleh melayari FB atau YouTube gereja. Untuk sebarang maklumat yang lainnya juga, Anda boleh melayari laman Facebook gereja atau berhubung terus kepada pasukan pastoral gereja yang Anda kenali melalui nomor telepon pribadi. Mari kita teruskan dengan doa syafaat dan pengisytiharan firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas pimpinan-Mu ke atas kami semua. Dan kami bersyukur di waktu saat ini, bagaimana Tuhan memimpin dari awal tahun sampainya ke penghujung tahun ini Tuhan. Tuhan memimpin kami dengan baik. Bagaimana Tuhan menjaga kami sepanjang hari. Oleh itu Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk doa-doa yang kami naikkan di dalam doa syafaat kami. Khususnya kami ingin berdoa untuk setiap yang terlibat di dalam LEE. Khususnya kami berdoa untuk para yang memimpin, para guru-guru, murid-murid, dan para yang terlibat di dalam LEE ini, agar Tuhan memimpin dan Tuhan memberikan perencanaan yang baik, dan Tuhan memberikan apa yang harus mereka lakukan, dan memberikan sentiasa hikmat yang luar biasa kepada setiap mereka, para guru maupun para pelajar yang belajar di kelas LEE. Oleh itu Tuhan, kami juga terus ingin berdoa untuk perancangan
sepanjang perayaan Christmas tahun ini, yaitu mini Christmas. Kami ingin berdoa untuk acara-acara yang akan diadakan di dalam gereja kami, khususnya dalam acara G-Kids BM yang akan diadakan pada tanggal 19 hari bulan 12 jam 3 petang. Kami ingin berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memimpin, Tuhan melindungi di dalam acara ini, biarlah acara ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa para guru-guru yang terlibat, yang menjalankan program G-Kids perayaan mini Christmas ini, biarlah Tuhan menjaga apa yang mereka lakukan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik dalam acara ini, baik apa yang mereka sudah rancangkan, apa aktiviti yang mereka lakukan, biarlah Tuhan menjaga, memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa untuk para kanak-kanak G-Kids yang terlibat di dalam acara ini, khususnya dalam persembahan apapun bentuk Tuhan. Tuhan memberikan yang luar biasa kepada anak-anak kami. Kami tahu mungkin ini adalah satu acara yang luar biasa yang belum kami pernah lakukan, dan ini adalah satu yang kami tunggu-tunggu apa yang harus kami lakukan. Begitu juga Tuhan dengan pelayanan G-Kids Cina dan Inggris yang akan berlangsung pada 20 hari bulan 12 jam 3 petang juga. Kami berdoa juga untuk mereka, biar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap guru-guru yang terlibat, para apa yang mereka rancangkan, biarlah semuanya adalah terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memimpin apa mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para muda-mudi kami bagi Chinese dan English yang akan berlangsung pada 27, 28 dan 30 Desember ini Tuhan. Tuhan juga melindungi dalam persiapan mereka dalam menjayakan mini Christmas ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk persiapan lagu cover Christmas semua di dalam zon bahasa Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terlibat, mereka yang sudah membuat perancangan bagaimana persiapan lagu yang mereka akan sampaikan untuk di dalam setiap zon, di dalam zon-zon bahasa. Biarlah itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kami dapat melihat ini adalah satu yang baru yang kami tunggu-tunggu, yang kami akan lihat di dalam gereja kami sepanjang pelayanan di dalam tahun ini, di dalam Christmas ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah menjelang Christmas atau Christmas para Natal yang akan diadakan secara langsung menerusi di dalam aplikasi Zoom. Kami berdoa untuk para perayaan ini biarlah berjalan dengan baik, biarlah perayaan hari Christmas dalam ibadah kesyukuran juga dapat diadakan secara di dalam talian melalui di dalam Facebook maupun YouTube di dalam gereja kami Tuhan. Kami berdoa di dalam acara ini biarlah setiap kami jemaat kami Tuhan dapat mengikuti di dalam ibadah ini, baik melalui Zoom, baik melalui di dalam Facebook, YouTube Tuhan. Berikan kami masa komitmen kami untuk bersama di dalam jemaat kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, pimpinlah dan sertailah setiap kami Tuhan. Biarlah Christmas tahun ini adalah satu Christmas yang luar biasa. Biarlah dapat kami mendengar satu message dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba yang telah menyampaikannya Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa untuk hal-hal lain Tuhan di dalam ujung tahun ini Tuhan. Kami berdoa dalam program kami, biarlah tidak mengganggu di dalam situasi negara kami Tuhan, khususnya Labuan. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Labuan, berkati Sabah, berkati negara Malaysia. Biarlah kami sentiasa dilindungi, biar kami dapat menjaga dalam keselamatan pribadi kami masing-masing, khususnya dalam pandemik saat ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami bersyukur semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Filipi 4 ayat 4 hingga 9, ayat 4 hingga 9. Bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 12. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi ini kerana kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah untuk menyembah Tuhan. Kami berdoa khususnya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin, menguasai dan memenuhi hidup kami. Sehingga telinga kami menjadi telinga yang baik untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya setiap daripada kami tidak akan terlintas satu apapun situasi, kerisauan, kebimbangan, tetapi kami percaya bahwa ada sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu ketiga Adventus. Dan pada pagi ini, kita akan bercakap tentang sukacita. Kita juga akan melihat beberapa teks-teks Alkitab, di mana kesemua teks yang tercatat dalam Alkitab mempunyai hubung kait dengan Natal dan sukacita. Jadi terlebih dahulu, mari kita mengetahui beberapa fakta ini. Terdapat beberapa sebab mengapa ada sebilangan orang yang suka dengan suasana Natal. Antaranya yang kita boleh lihat contoh seperti di musim Natal, kita boleh menyanyikan lagu-lagu Natal. Bahkan di kedai-kedai, di mall, kita dapat mendengarkan lagu-lagu Natal dikumandangkan. Kita juga dapat melihat di musim Natal ini ada banyak hiasan-hiasan yang cantik dihias seperti pokok Christmas, lampu-lampu Christmas dan juga decoration yang dihias dengan begitu kreatif sekali. Jadi ini membuatkan suasana di musim Natal itu semakin lebih indah dan lebih meriah. Bahkan juga di sempena Natal ini kita boleh melihat bahwa kesempatan Natal kita boleh melakukan mengunjungi di antara sahabat dan juga kita dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga kita. Bahkan yang lebih istimewa lagi di musim Natal, Anda mungkin akan mendapat lebih banyak hadiah dan juga Anda boleh melakukan aktiviti-aktiviti seperti pertukaran hadiah. Wah, jadi ini menunjukkan bahwa di musim sempena Natal ini ada banyak hal-hal yang menarik, istimewa dan membuatkan sebilangan orang sangat teruja dengan musim ini. Jadi bagi saya juga sangat teruja khususnya pada musim Christmas karena kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama dengan ahli keluarga untuk merayakan Natal. Nah, tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu ketahui bahwa Natal kita tidak akan ada makna kalau kita tidak mengetahui ataupun mengerti message Natal dengan benar. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa Kristus adalah penyelamat dunia. Dari awal sampai akhir,
pesan Natal sememangnya bercakap tentang pribadi Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Kita tidak dapat melepaskan message Natal tentang Yesus di dalam cerita Natal. Kita juga tidak dapat mengelak bahwa message Natal adalah tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan yang paling penting adalah kita semua tidak akan dapat menikmati Natal dengan sukacita tanpa Yesus. Sekali lagi saya ulang, kita tidak akan dapat menikmati suasana Natal dengan sukacita tanpa Yesus. Oleh itu, dalam khotbah ini, saya akan berkongsi 3 poin mengenai sukacita di dalam Natal. Nah, ketiga poin ini akan kita dapat temui di dalam firman Tuhan, di mana Alkitab memberitahu kita tentang sukacita di dalam Natal. Nah, poin yang pertama, sukacita daripada penyelamatan kita. Pertama sekali kita perlu ketahui bahwa Yesuslah pembawa keselamatan dan sukacita kepada semua orang. Kita telah melihat dalam khotbah minggu yang lalu di mana Reverend Hendrik berkata bahwa nama Yesus itu merujuk pada keselamatan. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Minggu ini kita akan melihat dengan menghubung-kaitkan apa yang telah dinyatakan oleh Alkitab bagi keselamatan dan sukacita. Tidak ada sukacita sebenar jika tanpa ada penyelamatan. Manakala tidak ada penyelamatan sebenar jika tanpa ada sukacita. Sebab kenapa? Sebab kedua hal ini berjalan bersama. Dan semua bukti ini boleh ditemui dalam catatan Alkitab kita. Untuk menjelaskan lebih lanjut lagi tentang sukacita daripada penyelamatan kita, saya ingin menggunakan 2 contoh ataupun 2 cerita yang terdapat di dalam Alkitab. Cerita yang pertama ialah berkenaan dengan sukacita Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga 45, jadi ini satu petikan yang agak panjang. Saya tidak akan membacakan di dalam khotbah ini, tetapi Anda boleh membuka Alkitab Anda dan memperhatikan teks tersebut. Namun demikian, saya akan menjelaskan apa yang berlaku di dalam ayat tersebut. Nah, di dalam ayat ini menceritakan bahwa Maria mengandung Yesus dan dia melawat saudaranya Elizabeth. Dan pada masa yang sama, Elizabeth juga mengandung Yohanes Pembaptis. Mengikut cerita ini, ketika Maria masuk ke dalam rumah Elizabeth, Yohanes, yaitu yang di dalam kandungan Elizabeth, melonjak ataupun melompat dengan penuh sukacita karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena Elizabeth juga berkata di dalam teks ini yang dicatatkan oleh Lukas. Elizabeth membuat pengakuan. Dia mengakui bahwa Maria itu sedang mengandung ibu kepada Tuhannya. Yesus ialah Tuhan dan Maria adalah ibu kepada Yesus. Nah, selain itu, Yohanes juga kita tahu telah dicatatkan oleh Nabi Yesaya, di mana dinubuatkan Yohanes ini adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oleh itu, kalau kita mengikuti ataupun merenungkan apa yang tercatat dalam teks ini, kita dapat melihat bahwa Lukas memberitahu kita terjadi sesuatu yang hebat, terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya, di mana Yohanes melonjak, melompat dengan sukacita dalam rahim ibunya. Anda mungkin merasa aneh dan mungkin juga Anda merasa tidak munasabah, lalu bertanya, bagaimana mungkin hal sedemikian boleh terjadi? Ya, ini boleh terjadi karena Yohanes pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat di sini di mana Roh Kudus memenuhi kehidupan Yohanes Pembaptis dalam kandungan ibunya. Manakala Yesus Kristus pula berada dalam kandungan ibunya Maria. Dan kita dapat melihat melalui cerita ini
Roh Kudus memuliakan Yesus sebagai penyelamat. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Kerja Roh Kudus adalah untuk memberikan satu perasaan teruja, perasaan sukacita tentang kedatangan Yesus Kristus. Ketika Yesus dalam rahim Maria memasuki rumah Elizabeth, Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis dalam rahim ibunya menjadi teruja tentang Yesus karena dia mengetahui penyelamat telah datang. Jadi itulah sukacita yang dapat kita lihat melalui cerita Yohanes Pembaptis. Dan saya ingin memberikan cerita kedua lagi yang tercatat di dalam Alkitab. Sukacita daripada penyelamatan kita. Cerita yang kedua ialah berkenaan dengan orang Majus. Kita dapat melihat bahwa Allah memberikan sukacita keselamatan. Dan kita lihat dalam cerita 3 orang Majus ini tercatat dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 2, 9 hingga 10. Dan untuk memahami kisah ini, saya ingin berkongsi kepada kita bahwa kita semua tahu apabila kita membaca orang Majus ini adalah mereka datang dari tempat yang jauh. Tetapi mereka punya satu kerinduan hati untuk datang melihat Mesias. Mereka bukan hanya datang mau melihat sang Mesias, tetapi mereka datang untuk menyembah Dia. Dan orang Majus ini melihat bintang di timur. Mereka melihat satu tanda. Dan pada waktu itu sebenarnya mereka tidak tahu di mana Yesus akan dilahirkan. Tetapi dalam perjalanan itu tanda atau bintang itu memberikan mereka tanda supaya mereka tahu di mana Yesus akan dilahirkan. Oleh itu kalau kita meneliti cerita tersebut, kita lihat bahwa ketiga orang Majus ini berhenti di Yerusalem. Ketika dalam perjalanan mereka berhenti di Yerusalem dan mereka bertemu dengan Raja Herodes. Mengapa mereka bertemu dengan Raja Herodes? Sebab mereka mau mengukuhkan lagi informasi mereka tentang kelahiran Yesus. Mari kita membaca di Matius pasal 2 ayat 9 hingga 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan tadi saya sudah katakan bahwa di dalam cerita Yohanes Pembaptis, Yohanes ketika dia mendapat lawatan daripada Maria, dia melompat dengan sukacita. Dan ketika kita menemui cerita 3 orang Majus, ketika mereka melihat bayi tersebut, di sini dikatakan sangat bersukacitalah mereka. Jadi sukacita daripada penyelamatan kita akan memimpin kita kepada sukacita. Sekali lagi orang Majus bersukacita. Kenapa? Karena mereka telah menemui tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka bersukacita sebab mereka telah bertemu dengan Mesias. Mereka telah bertemu dengan Sang Penyelamat dunia. Kenapa? Sebab Mesias itu adalah penyelamat yang menyelamatkan semua orang. Oleh itu sekali lagi saya katakan di sini, keselamatan dan sukacita berjalan bersama. Oleh itu menjelang Natal ini, marilah kita merayakan Natal dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Natal jika tanpa Yesus, ianya akan menjadi satu perayaan semata-mata. Sekali lagi saya mau ulang. Ingat bahwa Natal tanpa Yesus akan menjadi suatu perayaan semata-mata. Jadi sebagai peringatan bersama, jangan rayakan Natal kita dengan cara yang salah, seperti yang dilakukan oleh budaya-budaya di Asia, khususnya budaya kami Sino Kadazan ataupun Kadazan Dusun. Kebiasaannya dalam budaya kami bila merayakan perayaan Natal, kebanyakan daripada kita menyediakan minuman-minuman alkohol seperti mentaku, dan dalam bahasa dusun kita selalu sebut ya lundus. Jadi kita
seringkali memakai ataupun menggunakan perayaan Natal sebagai tempat untuk kita minum-minum dan berpesta. Jadi oleh itu, jika kita berbuat seperti ini, maka ini membuatkan Natal kita tidak ada makna. Jadi bila Natal kita dirayakan dengan kemabukan, maka kejadian itu boleh mengakibatkan kita sebagai orang percaya, kesaksian kita akan tercela. Marilah kita merayakan Natal dengan Yesus Kristus di dalamnya, sehingga itu membuatkan Natal kita bermakna. Karena Yesuslah sukacita kita. Yesuslah sukacita keselamatan bagi semua orang. Amin. Jadi poin kedua di sini, sukacita yang membawa kepada pengistiharan. Yesus membawa sukacita keselamatan, dan sukacita itu memimpin kita untuk berkongsi berita baik Yesus kepada orang lain. Kita dapat temukan fakta dan kebenaran ini melalui cerita malaikat dan gembala-gembala. Di dalam pembacaan Lukas 2 ayat 8 hingga 12 yang sudah dibacakan tadi, kita dapat melihat dalam petikan ini, di sini kita perlu perhatikan bahwa berita tentang Yesus bukan hanya satu berita yang biasa, tetapi berita tentang Yesus adalah berita baik, good news. Jadi berita baik ini membawa satu kesukaan yang besar bagi ramai orang. Namun bagaimana orang dapat mengetahui tentang berita baik ini jika tidak ada yang mau mengongsikan? Bagaimana orang dapat mengetahui berita baik tentang keselamatan jika tidak ada orang yang pernah untuk memberitahu tentang hal ini? Bagaimana orang di luar sana dapat mengetahui tentang Mesias sebagai penyelamat kalau Anda dan saya tidak pernah berkongsi tentangnya? Jadi oleh itu, orang akan dapat mengenal berita baik ini jika kita sebagai orang yang telah mengenal fakta ini mengisytiharkan ataupun mengongsikannya. Mari kita belajar seperti apa yang terjadi dalam kehidupan para gembala. Kalau kita melihat di Lukas pasal 2 ayat 15 hingga 18, di ayat ini berjawab seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke syurga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dalam cerita ini, setelah gembala mendapat kabar baik tentang apa yang disampaikan oleh malaikat, pertama, gembala ini pergi memeriksa dan menemui apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh malaikat. Dan ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka mengetahui, dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh gembala berlaku. Sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka dengar, mereka telah melihat berita baik itu. Dan para gembala tidak berhenti di situ. Mereka tidak hanya melihat, mendengar, tetapi seterusnya di sini kita dapat melihat mereka mengongsikan berita itu kepada orang lain. Kalau Anda membaca di Lukas 2 ayat 18, di sana mengatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Artinya gembala ini berkongsi tentang apa yang mereka lihat. Mereka berkongsi tentang Mesias yang mereka telah lihat. Mereka berkongsi tentang penyelamat dunia yang telah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi berita baik itu untuk dikongsikan bersama. Jadi berita baik yang Anda dan saya temui, yang kita telah tahu, Mesias yang kita telah terima, yang kita telah kenal, kita perlu kongsikan kepada orang lain. Sebab berita baik itu untuk dikongsi bersama. Ini adalah berita baik tentang suatu kesukaan besar kepada semua orang yang memimpin kita kepada pengisytiharan.
Jadi pada zaman ini saya mau ambil satu contoh yang lebih mudah untuk kita faham. Kita tahu bahwa saya ambil contoh dunia multimedia. Jika kita mau menggunakan ataupun mau menyampaikan suatu informasi dengan cepat, saya rasa pada waktu ini dunia multimedia adalah satu sumber yang sangat cepat. Khususnya kalau saya mau menyampaikan teks, saya hanya guna WhatsApp. Hanya tekan, saya tidak perlu pergi ke mana-mana. Saya ada di sini, saya type apa info yang saya mau dan tekan, dan itu boleh sampai dengan cepat. Begitu juga kalau kita, contohnya saya mau melakukan satu bisnis online. Jadi saya mau berkongsi apa yang saya mau jual. Saya mau kongsikan apa item-item yang ada, apa bahan-bahan saya, dan apa yang hasil semua jualan saya. Saya boleh gunakan multimedia seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dengan cepat saya sudah boleh memberikan informasi kepada ramai orang. Nah, dan saya mau kaitkan ini juga dengan hal kita mengongsikan berita baik. Saya rasakan pada masa ini sangat cepat untuk kita berkongsi berita baik ini kepada orang lain. Jangan hanya kita terlalu berkongsi hal-hal kehidupan kita, tapi jangan kita lupa bahwa kita juga perlu berkongsi berita baik kepada orang lain. Jika Anda boleh berkongsi update status Anda di Facebook dengan cepat, Anda boleh update penjualan atau bisnis Anda dengan cepat di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Saya rasakan kita juga boleh update status kita dengan cepat untuk mengongsikan berita baik kepada orang lain. Jangan pernah terlepas untuk berkongsi berita baik kepada Yesus, khususnya pada musim Natal ini. Marilah kita ambil kesempatan ini untuk berkongsi berita baik tentang Yesus kepada orang ramai, supaya mereka dapat mengetahui, mengenal sukacita keselamatan melalui Yesus Kristus. Oleh itu, Anda dan saya perlu mengambil langkah untuk berkongsi berita baik ini kepada orang lain. Amin. Jadi sudah siapkah Anda untuk berkongsi message Natal kepada teman-teman, saudara Anda ataupun siapapun yang ada di sekelilingmu? Mari kita mengongsikan berita baik, karena berita baik untuk dikongsi bersama. Jadi di poin ketiga, sukacita itu membawa keselamatan. Sukacita memimpin kita kepada perkongsian untuk mengongsikan berita baik, dan akhirnya sukacita itulah yang meluap dalam pujian kita. Jadi kita akan dapat temukan dua kebenaran ini dari contoh cerita Natal. Saya mau gunakan dua contoh ini untuk menjelaskan tentang pujian yang meluap di dalam kehidupan dua pribadi yang tercatat dalam message Natal ini. Yang pertama ialah Ibu Yesus, Maria Magdalena. Di dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 49, di sana mencatatkan cerita tentang Ibu Yesus, Maria, di mana jiwanya, hatinya memuji Tuhan, dan ini adalah pujian yang meluap daripada hatinya. Setelah Maria mendengar kata-kata nubuatan daripada Elizabeth yang sudah kita lihat di poin pertama tadi, Maria dipenuhi dengan sukacita. Tambahan lagi, Elizabeth juga mengungkapkan satu kata-kata berkat mengenai Yesus yang dalam kandungan Maria. Sukacita Maria tidak dapat dibendung dan akhirnya meluap melalui pujiannya. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Perhatikan di ayat ini disebut pujian Maria. Seperti mana Maria mengagumkan dan memuliakan Tuhan, karena Allah telah memilih dia sebagai ibu kepada Tuhan Yesus. Dan dia menyadari sukacita ini berkaitan dengan hal keselamatan.
Maria bersukacita kepada Tuhan sebagai penyelamatnya. Dia dipenuhi dengan sukacita atas kebaikan Tuhan kepadanya, dan kegembiraan itu menjadi sukacita. Nah, cerita yang kedua adalah tentang gembala. Dan kalau kita melihat daripada cerita yang dicatatkan oleh Lukas tentang gembala tersebut, kita mengetahui bahwa setelah gembala-gembala ini mengetahui message yang telah disampaikan oleh malaikat kepada mereka, gembala ini pergi melihat kejadian tersebut, dan mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat Mesias, bayi Yesus. Bahkan mereka pergi mengungsikan berita baik ini. Setelah mereka mengungsikan berita baik ini, mereka tidak berhenti di situ. Apa yang berlaku dalam hidup para gembala? Mereka kembali memuliakan dan memuji Tuhan. Apa yang mereka telah lihat, apa yang telah mereka dengar, apa yang mereka telah alami, mereka memuji Tuhan. Itu tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 20. Dan kita ketahui sukacita ini memimpin kepada keselamatan. Sukacita ini juga memimpin kita kepada perkongsian, untuk berkongsi berita baik keselamatan ini kepada orang lain. Tetapi jangan kita lupa bahwa sukacita ini juga akan menyebabkan kita semua akan memuji Tuhan. Inilah sukacita yang sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Sukacita ini memimpin kepada pujian, dan akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Allah memilih para gembala sebagai saksi tentang kelahiran Yesus Kristus. Mereka menjadi saksi mata yang melihat bayi Yesus, dan apa yang mereka telah dengar dan mereka telah lihat dicatatkan di dalam Alkitab, dan kita pada hari ini juga mengetahuinya dan mendengarnya. Kita dapat tahu bahwa Yesus membawa sukacita, sukacita yang membawa kepada pengistiharan, dan sukacita yang meluap dalam pujian. Dan ketiga aspek sukacita semasa Natal menjadi 3 aplikasi kepada kita pada pagi ini sebagai respon kita pada khotbah ini. Yang pertama, sukacita Yesus yang ia membawa kepada sukacita penyelamatan. Adakah Anda mengenal Kristus sebagai penyelamatmu? Adakah Anda mengetahui bahwa ketika Anda memiliki sukacita di dalam Kristus, Anda sebenarnya adalah sahabat Tuhan dan Ia telah mengampuni dosa Anda? Adakah Anda tahu bahwa sukacita itu telah memulihkan hubungan kita menjadi hubungan yang benar bersama Allah? Message yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala sangat relevan dengan keadaan hidup kita pada ketika ini. Tidak ada sukacita yang benar jika tidak ada penyelamatan, dan tidak ada penyelamatan yang benar tanpa sukacita. Yesus adalah sebab untuk musim ini. Oleh itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat di dalam hidupmu? Sekali lagi, maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat di dalam hidup Anda? Jika Anda belum ada Yesus dan ingin menerima Yesus sebagai penyelamatmu, mari kita buat keputusan pada waktu ini. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam hidup kita. Mungkin jika Anda sudah menonton video ini dan Anda memilih dan mau membuat keputusan, saya mau menerima Yesus dan saya mau menjadi pengikut Yesus. Dan jika Anda juga inginkan bimbingan lanjutan, ataupun Anda ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai kepercayaan ini, dan saya ingin mendorong Anda supaya Anda boleh menghubungi pihak gereja kami, dan kami akan melakukan proses bimbingan untuk Anda. Kedua, sukacita ini membawa kepada perkongsian berita baik tentang Yesus. Jika Anda dan saya sudah mengenal Yesus sebagai penyelamat, marilah kita berkongsi berita baik ini kepada orang lain. Saya ada pertanyaan seperti ini. Berapa ramai orang yang sudah kamu kongsikan mengenai berita baik tentang Yesus pada musim ini? Anda tidak perlu, sebenarnya
Untuk berkongsi berita baik ini Anda tidak perlu dilatih secara teologi. Tidak perlu pergi belajar teologi untuk berkongsi tentang Yesus. Sebenarnya hanya Anda mengongsikan apa message di dalam Natal itu. Kongsikan Yesus telah datang menjadi penyelamat dunia. Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan kita supaya kita menjadi orang yang benar dan dosa kita diampuni. Yesus telah bangkit daripada maut dan dia hidup sehingga hari ini. Beritahu kepada kawan-kawan Anda ataupun orang di sekeliling Anda bahwa Yesus akan kembali untuk membawa kedamaian kepada dunia ini. Jadi semua yang saya sudah katakan ini adalah message Natal. Ini adalah berita baik yang mau disampaikan oleh Yesus kepada dunia ini. Mari kita berkongsi berita baik ini kepada orang lain. Jika Anda sudah mengenal Yesus sebagai penyelamatmu, Anda sudah mengenal sukacita tentang penyelamatan ini, mari kita juga mau berkongsi peristiwa sukacita ini kepada kawan-kawan kita. Akhir sekali, sukacita memimpin kepada pujian. Jangan juga kita lupa untuk terus-menerus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan senantiasa atas penyelamatan yang kita miliki. Pujilah Tuhan atas kasih karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Pujilah Tuhan atas kebesaran kasih-Nya yang telah Ia anugerahkan apabila Ia memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Pujilah Tuhan atas kebaikan-Nya karena Ia telah mengampuni dosa kita. Pujilah Tuhan atas keajaiban penjelmaan di mana Yesus Kristus yang menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dilahirkan di dunia ini sebagai seorang bayi. Ingatlah dalam Yesaya pasal 12 ayat 3 berkata, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saya ingin menggalakkan kita semua supaya kita pada pagi ini, dalam khotbah ini, dalam ibadah ini, kita akan mengalami sukacita yang melimpah sehingga memimpin itu kepada berkat yang berkelimpahan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adakah Anda semua dipenuhi dengan sukacita pada musim Natal ini? Jadi kita semua seharusnya dipenuhi dengan sukacita yang berkelimpahan. Disebabkan apa? Sebab Tuhan itu baik. Sebab Kristus telah datang untuk memberikan sukacita keselamatan kepada kita semua. Akhir sekali, cerita Natal adalah sukacita, dan sukacita itu datang dari Yesus Kristus. Oleh itu, Natal ini adalah semuanya tentang Yesus Kristus. Natal adalah tentang pribadi Yesus Kristus, yaitu penyelamat dunia. Yesuslah sukacita kita. Yesuslah sukacita kita di dalam musim Natal. Yesuslah sukacita di dalam keluarga kita. Yesuslah segala-galanya di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Yesuslah sukacita kami. Yesuslah sukacita keselamatan di dalam hidup kami. Karena Yesus, kami semua telah menjadi benar di hadapan Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami mau membuat keputusan untuk hidup bersama Tuhan. Bahkan lagi di musim-musim Natal ini, biarlah kami merayakan Natal kami bersama dengan Yesus. Merayakan Natal dengan pengertian yang benar, bahwa message Natal yang kami ketahui kebenarannya adalah semuanya tentang Yesus. Yesuslah sukacita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami sebagai umat Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami tidak hanya menikmati sukacita keselamatan dalam hidup kami, tetapi kami mau keluar sebagai orang yang menjalankan visi Tuhan untuk mengungsikan berita baik ini kepada orang lain. Supaya Tuhan pakai kami, apapun kaedah yang kami ada, yang kami boleh guna seperti multimedia, ataupun mungkin kami bersemuka dengan kawan-kawan dan juga ahli keluarga kami. Biarlah kami punya kekuatan,
keberanian untuk berkongsi berita baik tentang Yesus kepada mereka, supaya setiap orang akan dapat mengenal keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bahkan kami juga tidak lupa untuk terus-menerus memuji Tuhan di dalam hidup kami, karena kami tahu segala perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan. Kami telah mengalami segala kebesaran Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pujian itu meluap-luap di dalam hidup kami. Maka di dalam kehidupan kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku termegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku termegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku termegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jadi saudara dan saudari, saya berharap dan doa semoga sukacita Adventus ini bersertai kamu dan keluargamu dalam musim Christmas ini. Jadi marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal sedang kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Gemar dan nyanyilah, Tuhanmu berkata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah.